sebelum berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sambil menunggu yang lain masuk, kita berjalan aja ya. Kemarin ingat nggak pembahasan kakak sampai mana? Ada yang ingat nggak? Memecahkan masalah. Oh ya? Memecahkan masalah. Iya, pemecahan masalah. Poinnya yang mana? Ingat nggak? Cara-cara untuk memecahkan masalah. Oke, terima kasih Naila. Sebentar ya, kakak share screen dulu. Kelihatan nggak share screen kakak? Kelihatan, Kak? Ya. Aku tutup sedikit lah, Mah. Lagi Zoom. Baik, kemarin kita sudah membahas sampai dengan brainstorming. Kemarin pas zoom-nya mati ya, kakak sudah menjelaskan sampai kreativitas manusia. Nah, jadi brainstorming itu digunakan untuk membahas segala hal yang seperti diskusi yang sifatnya santai. Jadi kayak misalkan nih saat ada tugas kelompok, terus mengerjakan bersama, itu diskusinya santai. Jadi tidak ada yang kayak cepet-cepetan atau berpikirnya secara kritis. Nah, kalau brainstorming ini santai, tapi serius. Jadi, sebentar kenapa nggak bisa ya? Yang C-nya yaitu faktor matinya ide pendidikan dalam brainstorming. Sebagai seorang eksekutif periklanan, Osborne menyatakan bahwa lemahnya pendidikan disebabkan karena minimnya gagasan yang dikemukakan dalam mengembangkan kreativitasnya. Selain itu, sentimen negatif berupa kritik dan serangan yang begitu mudah terhadap ide yang dikemukakan oleh seseorang sebelum mempertimbangkannya. Sentimen negatif itulah yang mengakibatkan padamnya kreativitas dalam dunia pendidikan. Sering dijumpai kritik dan serangan ide yang inovatif, kreatif sehingga susah diterima. Padahal setiap orang berhak mengemukakan pendapat dan kreativitas sendiri. Oleh sebab itu, Osborne mengemukakan 4 hal yang wajib diikuti dan diaplikasikan pada saat brainstorming berjalan. Yaitu yang pertama ada hindari mengkritik suatu ide, yang kedua gali ide dalam jumlah besar, yang ketiga bahas setiap ide yang muncul, yang keempat dukung dan gali lebih dalam ide yang ekstrim dan berlebihan. Yang selanjutnya yaitu brainstorming skala besar. Nah, Osborne juga berpendapat bahwa brainstorming ini merupakan alat umum untuk membicarakan sesuatu ide atau proyek atau juga rencana yang lebih besar. Nah, masalah dapat diselesaikan dengan brainstorming menggunakan ide yang tepat. Yang pertama, yaitu creative problem solving ini meliputi 4 langkah. Yang pertama yaitu menjelaskan ide. Nah, pada pemberi ide harus mempresentasikan idenya dengan berbagai data yang dimiliki agar mampu memberikan pemahaman yang lebih baik, kemudian menyusun pertanyaan dengan jawaban yang sudah disiapkan yang diperkirakan memberikan solusi. Ini bagi yang mengemukakan idenya.
Yang kedua, membentuk sebuah pemahaman, di mana melalui brainstorming dapat mengeksplorasi sebuah ide dan membentuk sebuah konsep baru melalui tahap pemahaman. Yang ketiga, mengembangkan ide. Solusi didapatkan dari kumpulan ide-ide yang telah dihasilkan yang kemudian dilakukan evaluasi untuk mengembangkan ide tersebut. Yang keempat, pada rencana yang dirancang. Jadi, perumusan rencana dilakukan dengan menganalisa sumber daya dan melakukan tindakan nyata sesuai kebutuhan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan timeline yang jelas. Selanjutnya, prinsip brainstorming. Terdapat 4 prinsip inti yang secara umum banyak dilakukan oleh sebagian besar orang dalam berorganisasi, yaitu yang pertama, keseimbangan antara pemikiran yang berbeda dan konvergen. Inti dari kreativitas adalah cara menganalisa suatu solusi dengan membuat keseimbangan dari cara berpikir manusia yang sempit. Menganalisa dan membuat keseimbangan dalam berpikir merupakan dua hal yang dilakukan secara terpisah, namun memiliki kesamaan hasil, yaitu implementasi pada ide yang telah diungkapkan. Yang kedua, gunakan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Nah, jadi masalah yang berasal dari perdebatan dapat ditemukan solusinya. Bahkan satu pertanyaan yang diperdebatkan dapat menghasilkan beberapa jawaban. Benar nggak? Benar, Kak. Oke. Jadi dalam brainstorming, suatu pertanyaan lebih banyak menghasilkan kreativitas dibandingkan sebuah pertanyaan yang membatasi tanggapan dari anggota diskusi. Nah, yang ketiga, menangguhkan penilaian dan kritik. Jadi mengkritik ide secara langsung akan mematikan kreativitas dari ide tersebut. Jadi jangan ketika ada teman yang memberikan suatu ide atau saran, jangan langsung disekat atau jangan langsung di-stop, karena dari ide itu kita akan menemukan jawaban dari setiap masalah. Nah, untuk itu hindari penilaian langsung dan tangguhkan hal tersebut hingga waktu yang tepat. Biasakan berkata ya dan daripada kata-kata tidak tetapi. Pemilihan kata dalam merespon sebuah ide yang dikemukakan juga akan mempengaruhi kreativitas seseorang. Selanjutnya, prosedur brainstorming. Ada 4 prosedur brainstorming. Yaitu yang pertama rencana brainstorming, yang kedua proses brainstorming, yang ketiga merinci peraturan dasar brainstorming, yang keempat menyimpulkan hasil brainstorming. Nah, meskipun terlihat mudah dan familiar, brainstorming harus dilaksanakan dalam waktu yang tepat dan rancangan yang matang. Selain itu, diperlukan fasilitator yang terlatih agar mendapatkan hasil yang maksimal. Brainstorming dapat dilakukan secara individu, tetapi variasi brainstorming didapat manakala dilakukan secara berkelompok. Jadi lebih dominan brainstorming ini dilakukan secara kelompok daripada individu. Tapi boleh kok individu karena kan dia memunculkan ide. Jadi yang pertama, rencana brainstorming, yaitu perlu disusun rencana yang matang sebelum melaksanakan brainstorming. Dalam perencanaan perlu pula disusun pertanyaan terbuka yang bisa dijadikan pembahasan, seperti bagaimana cara menyelesaikan suatu rumus yang dipakai, karena setiap orang pasti memiliki memahami rumus yang berbeda-beda. Yang kedua, proses brainstorming. Beberapa proses brainstorming menghasilkan solusi terbaik, namun tetap diperlukan motivasi dan inovasi yang lebih kreatif sesuai dengan pengetahuan dan dinamika yang terjadi dalam suatu kelompok. Fasilitator yang cakap dapat memilih dan menerapkan jenis prosedur brainstorming. Ada 4 proses brainstorming, yaitu brainwriting, round robin brainstorming, role storming, dan brainstorming terbalik.
Di sini akan kakak jelaskan brainwriting itu apa. Jadi brainwriting merupakan fasilitator yang mempersilahkan tiap anggota menulis atau mengungkapkan idenya masing-masing dan memberi komentar pada ide dari setiap anggota. Yang kedua, round robin brainstorming itu merupakan moderator yang mengajukan pertanyaan kepada setiap individu tentang ide-ide mereka secara bergantian. Jadi dalam hal ini brainstorming adalah alat untuk mengaktifkan setiap ide-ide pada anggota. Karena dilakukan satu demi satu, setiap anggota mau tidak mau mempresentasikan ide mereka dan tidak bisa begitu saja mengikutinya. Yang ketiga, role storming. Role storming yaitu proses yang mendorong kreativitas anggota kelompok untuk mengeksplorasi peran yang ditugaskan dalam simulasi atau drama di dunia pendidikan. Misalnya ada yang tugasnya mengadu sebagai pelanggan atau yang lebih ekstrim menjadi superhero favoritnya. Yang keempat yaitu brainstorming terbalik. Ini terjadi ketika anggota kelompok memiliki ide yang berlawanan atau bertentangan dengan idenya. Misalnya, moderator mengganti pertanyaan dengan bagaimana kita bisa meminimalkan jumlah orang yang akan menggunakan aplikasi kita. Daripada bertanya bagaimana kami dapat menarik lebih banyak pengguna ke aplikasi. Teknik ini berguna karena kreativitas tampak membosankan dan sepi. Pendekatan terbalik ini biasanya memunculkan tanggapan yang lucu namun bermakna yang mengarahkan pada solusi yang nyata. Yang ketiga yaitu merinci peraturan dasar brainstorming. Jadi biasanya brainstorming ini dimulai dengan pengenalan dasar proses yang digunakan, aturan dasar, perencanaan, dan hal-hal lain seperti peta lokasi. Yang keempat, menyimpulkan hasil brainstorming. Yang dimana dari sekian banyak ide, dipilih beberapa ide yang harus didiskusikan lebih lanjut dengan tim, dikembangkan, direncanakan, dan dilaksanakan sesuai fungsi dan jadwal. Sedangkan hasil brainstorming merupakan kesepakatan bulat dari proses bersama. Selanjutnya, yaitu kelebihan brainstorming dan brainstorming bagi pelajar. Jadi kelebihan brainstorming yaitu akan lebih banyak pilihan sebelum mempertimbangkan, mengevaluasi dan memutuskan. Hasil dari proses ini tidak hanya keputusan praktis, tetapi juga keputusan kreatif dan inovatif. Menerima ide dari anggota juga membantu mengubah cara berpikir kita dari yang biasa menjadi luar biasa. Kemudian brainstorming bagi pelajar, sebuah organisasi juga membutuhkan banyak brainstorming. Karena biasa kalau di SMK atau di kampus itu organisasi ya. Hai. Iya, Kak. Benar nggak, Naila? Kalau biasa di sekolah atau di kampus itu biasanya brainstorming itu yang biasa untuk berkumpul, untuk berdiskusi itu organisasi. Benar nggak? Iya, kadang juga bisa di kerja kelompok. Iya, kerja kelompok. Kalian ada mengikuti organisasi di sekolah nggak? Ada, Kak. Apa? OSIS, tapi masih calon. Kenapa? OSIS, tapi masih calonnya gitu, belum dilantik. Oh iya, karena baru juga ya? Iya, Kak. Oke. Jadi, terutama di organisasi sekolah yang orang-orangnya masih egonya tinggi ketika memperkenalkan diri. Maksudnya, kadang masih malu-malu, kadang juga ada, karena setiap orang berbeda-beda kan ya, jadi kadang juga ada yang mengemukakan idenya tuh dengan maunya dia benar dan maunya idenya yang dipakai. Padahal kita harus mengumpulkan konsep brainstorming ini, harus mengumpulkan semua ide lalu dijadikan solusi.
Karena sifat dari brainstorming ini digunakan untuk memecahkan masalah mendadak atau rencana kerja yang membahas masalah tertentu. Cara yang dilakukan pun berbeda-beda. Nah, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan mematuhi aturan yang ada. Ini berfungsi untuk menjaga proses kelompok di jalur dan bentuk memproses ide-ide tentang masalah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Kak, mau nanya, kalau brainstorming ini terjadinya formal atau informal? Dia bersifatnya santai, jadi formal bisa, informal bisa. Kalau kan tadi ada kelebihan brainstorming, kalau kekurangannya ada nggak? Kalau menurut kakak kekurangannya itu ketika kalau menurut kakak ya yang pernah kakak alami, ketika misalkan kita berdiskusi bersama teman-teman, namun karena itu tadi setiap orang berbeda-beda, jadi ketika kita mengemukakan ide kita itu kadang tidak didengar. Jadi ada orang yang mau idenya aja yang dipakai. Kadang kan dari semua ide itu bisa menjadikan solusi. Nah, jadi menurut kakak kelemahan brainstorming ini terjadi pada individu masing-masing. Jadi ketika kita menggunakan konsep brainstorming ini, namun orang-orangnya yang kadang egonya masih tinggi. Seperti itu, kalau menurut kakak. Oh iya Kak, baik Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Berarti lanjut ya, karena diam. Cuma Naila yang berbicara. Iya Kak. Oke. Selanjutnya, ini sebenarnya masih materi lanjutan dari pemecahan masalah. Minggu kemarin kakak belum upload materinya, tapi pagi tadi udah kakak upload materinya dan boleh nanti dipelajari lagi di rumah masing-masing. Tapi kakak akan sedikit menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi dan menyajikan data. Contohnya aplikasi yang menggunakan pengenalan pola sebagai berikut. Ada machine vision, ada optical character recognition. Maaf ya kalau penyebutan kakak banyak yang salah-salah. Iya Kak. Ya apa-apa Kak, santuy. Iya, tapi kalian paham nggak dengan penjelasan kakak? Paham Kak, di materi juga kan ada Paham juga. aja, Bu. Oh ya. Jorgi paham sekali katanya. Oke, Dika, Kak, paham sekali, Kak. Sampai mau bertanya terus dia, Kak. oke, boleh deh, Jorgi. Jorgi boleh nggak bacakan slide kakak? Yang mana, Kak? Yang mana, Kak? Yang ini, 4 pengenalan pola. Boleh Kak, dibacakan? itu slide-nya cuman ada Kenapa nggak thank you suruh Naila aja, Kak? Kenapa? Kenapa nggak suruh Naila aja, Kak? Enggak Kak, itu slide-nya kalau misalkan di tempat Naila cuman thank you aja Kak, belum berubah. Oh, masih Iya, yang... sama, Kak. Sama. Iya, error. Baca, Jor. Dika, Kak. belum berubah ya, masih yang tadi? Belum Iya Kak, Kak, belum belum. berubah. Kalau sekarang? Hilang Kak, hilang. Oke, bentar ya. Kalau sekarang? Ada Kak.
Sudah, Oke, Kak, sudah. boleh dong. Si siapa tadi ya? Jorgi ya? Jorgi, Kamu mau Jorgi. dengar suaranya? Ayo, Jar, baca, Jar. Maksud gimana sih? Ayo, Gimana, Kak? Jor. Kinaikem. Gimana, Kak? Boleh dibacakan slide kakak. Cuman dibacakan Yang aja mana? kok. Yang ini. Ya, semuanya. Iya. Semua. Yang ini aja yang slide-nya muncul. Dari 4 tuh sampai bioinformatik gitu, Kak. Iya. Kakak mau dengar suaranya boleh ya? 4. Pengenalan pola, pattern, recognition. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi dan menyajikan data. Contoh aplikasi yang menggunakan pengenalan pola sebagai berikut. Machine vision, optical character recognition, dalam kurung OCR, komputer, aided, diagnosis, space recognition, face recognition, biometric, image data base retrieval, data mining, bioinformatik. Oke, terima kasih Jorgi. Selanjutnya, Dika, Kak, Dika. oke. Ada Dika. kartu slide. Nah, itu mantap. Mau Jelaskan, baca, Dik. Baca, Dik. cuman dibaca aja kok. Baca, Dik. Dik. Halo Dika. Dika. Ya, Kak, ya. Oke. Baca, Dik. Baca. Machine vision. PM adalah teknologi dan metode yang digunakan untuk menyediakan inspeksi dan analisis berbasis gambar otomatis untuk aplikasi seperti inspeksi otomatis kontrol proses dan panduan robot di industri. Machine vision merupakan teknologi untuk inspeksi otomatis berbasis image, misalnya pada pengontrolan proses industri, pendeteksi nomor plat kendaraan, body quality inspection, final inspection of subs, assemblies, 3D mode, build, 3D, Oke, lanjut Dika, nggak apa-apa. 3D build, foto geometri, foto grametri, robot Oke. vision, interaksi manusia atau robot, human dalam kurung human robot interaction. Oke, terima kasih Dika. Jorgi lagi bu. Enggak, Dika, Bu. boleh deh Naila, Bu. tunjuk salah satu temannya, tapi nggak boleh yang sudah. Tadi kan Yes. Jorgi sudah. Mantap, mampus Bon Kam. Selanjutnya, boleh tunjuk Dika. Aku buat Nah, tunjuk, siapa Bu. yang keluar Nanti tuh? kasih aku buat tunjuk. Cuman baca aja kok, kenapa harus keluar? Siapa lah? Niki bu. Niki, Bu. Bentar, oke deh. Ini karena slide-nya ada masalah sedikit, jadi kakak aja yang ngejelasin yang ini ya. Jadi Bapak aja, dengan Nggak bisa bu, Niki. iya, nanti Niki yang baca slide selanjutnya karena ini slide-nya bermasalah, jadi kakak yang bacakan dulu biar Bapak aja, kalian. Bu. Niki pintar, Bu. Siap kak. Oke, di-mute dulu ya. Karena waktu kita sebentar lagi habis. Jadi kakak akan menjelaskan sedikit. Jadi computer vision ini merupakan pengolahan citra digital untuk menerapkan algoritma komputer untuk pengolahan citra digital. Jadi, komputer mengekstrak deskripsi dunia dari gambar atau urutan gambar. Isi komputer secara umum adalah area yang mencakup metode akuisisi. Jadi, profesor menganalisis dan memahami gambar untuk menghasilkan informasi numerik atau simbolis. Pemrosesan
mengubah citra dua dimensi menggunakan deteksi tepi, transformasi Fourier, atau teknik peningkatan untuk mendapatkan keluaran citra dua dimensi yang diinginkan, misalnya penghalusan citra. Paham nggak ini kita ngebahas apa? Ini tuh kayak kita ngebahas komputer yang Hai. Materi selanjutnya boleh dibacakan dengan siapa tadi, Niki ya? Kris ketunjuk ke arus sih, Gam. Maaf, tadi kakak keluar ya. Mantap Niki. Ayo ikam Nik. Mungkin jaringannya. Kelihatan nggak? Belum, Bu, belum. Sudah. Kelihatan, Bu. Niki, Bu, baca, Bu. Iya, Niki boleh selanjutnya dibacakan. Nik, baca Nik. Niki, Nggak jadi baca, hoki, Nik. nggak jadi hoki. Nggak jadi hoki. Wih, diam, wih. Dimulai, Kak, Bu. Iya. Setelah IMEC diperoleh, lalu diproses, metode matching divisi antara lain. 1. Apa nih? Stitching registration menggabungkan gambar 2D atau 3D yang terdekat. 2. Penyaringan morfologis. 3. Set holding dimulai dengan mengaturkan atau menentukan nilai keabuan yang berguna untuk langkah-langkah selanjutnya. 4. Menghitungkan piskel, menghitung jumlah piskel terang atau gelap. 5. Segmentasi memecahkan citra digital menjadi segmen, menyederhanakan penyajian citra. 6. Lukisan. Sudah, Bu. Oke, Niki tunjuk salah satu temannya cewek dong. Kakak mau dengar nih suara yang cewek. Gas Nik, gas. Siapa Niki? Siapa lah? Yang Terlalu, Bu. cewek. Bebas, Nik, bebas. Ayo dan ketar-ketir langsung. Terdiam right one-nya. Niki. Jangan Naila, Nik. Iya, Naila sudah sering. Repa Nanda, Bu. Mampus lu. Repananda, boleh Mampus. dong bacakan slide kakak? Nggak apa-apa ya, kakak pengen dengar nih suara kalian. Banyak anjir. Enggak semua. Semua aja, Bu. Bagus tuh, Bu. Nambahan ilmu, Bu. Repananda. Kabur dia, Bu. Kabur. Repa ya nah. Kabur dia, Bu. Yang lain? Saya Bu, Dipa Septiana. Siapa? Dipa Septiana. Oke, tolong bacakan ya. Setelah IMEC diperoleh, lalu diproses metode machine vision antara lain, deteksi tepi, menemukan tepi objek, analisa warna, gunakan warna untuk mengidentifikasi bagian, produk, dan item, menilai kualitas warna, dan menggunakan warna untuk mengisolasi fitur. Penemuan dan manipulasi gumpalan, meriksa gambar untuk gumpalan discrete. Dari pixel yang terhubung, misalnya lubang hitam, di objek abu-abu, sebagian penanda gambar. Gumpalan ini sering mewakili target optik untuk permesinan.
penangkapan robot atau kegagalan manufaktur. Pengenalan pola termasuk pencocokan template. Menemukan, mencocokkan, dan menghitung pola tertentu. Ini termasuk lokasi objek yang dapat diputar. Sebagian disembunyikan oleh objek lain atau ukuran bervariasi. Pembacaan berkode data matrix dan 2D berkode. Output yang umum dari machine vision adalah keputusan lulus atau gagal. Oke, terima kasih. Boleh deh, Diva tunjuk salah satu temannya yang cewek. Clara Marvianova. Oke, Clara. Boleh bacakan slide selanjutnya? Boleh, Kak. Oke. Silakan. Optical Character Recognition adalah proses mengubah gambar huruf menjadi karakter ASCII yang dikenal komputer. Gambar dari surat-surat yang dimaksud dapat berupa scan dokumen, screen untuk mencetak halaman web, foto, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa gambar huruf perlu diubah menjadi karakter ASCII adalah karena memiliki ruang penyimpanan yang lebih sedikit. Misalnya paragraf dicetak di layar dan disimpan dalam format PNG. Paragraf juga disalin, disimpan. Ini adalah 42 KB untuk file gambar, sedangkan 1 KB untuk file teks. Aplikasi OCR sendiri memungkinkan komputer untuk melakukan pemrosesan tambahan, misalnya terjemahan bahasa asing, pencarian sistem, pembacaan otomatis untuk tunanetra, entry data, pengenalan karakter seperti plat nomor, tes CAPTCHA, atau masalah teks lainnya. Tetapi dalam kasus lain perlu penyimpanan desain. Lain adalah penempatan paragraf, margin, dan lain-lain, agar sama persis dengan gambar yang diproses. Misalnya, saat mengonversi buku yang dipindai ke DOCS, tentu saja posisi paragraf dan lainnya harus sama. Oke, jadi OCR adalah sistem yang sudah lama dikembangkan dari tahun 1914. Jadi yang mengembangkannya ini yaitu Immanuel Goldberg. Mulai mengembangkan sistem OCR yang bekerja untuk telegram dan pembaca untuk orang tunanetra. Jadi sistem OCR terus berkembang mencapai presisi yang lebih baik, bahkan dalam situasi di mana karakter sulit untuk diidentifikasi. Jadi aplikasi OCR sendiri memungkinkan komputer untuk melakukan pemrosesan tambahan, misalnya terjemahan bahasa asing, pencarian, sistem pembaca otomatis untuk tunanetra, entry data, pengenalan karakter seperti plat nomor, tes. Tadi Zoom kita udah selesai. Udah 2 kali ya, dengan ini kakak nggak ada nutup secara resmi pembelajaran karena Zoom-nya terbatas. Jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, kakak tutup. Cuman sebelumnya kakak ingin menginformasikan, jangan lupa absen, terus materinya juga sudah kakak upload di GCX, sama ada tugas yang perlu kalian kerjakan, dan batas akhirnya malam ini jam 12. Jadi jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Ada Jam di 12 malam, Bu. Bu. Baik, Bu. Google Classroom. Tugas esai soalnya cuma 5 kok. Batasnya jam 12 malam nggak, Bu? Iya, batasnya sampai jam 12 malam. Dan materinya boleh dibuka di Google Classroom, udah kakak upload juga. Jangan lupa dipelajari lagi, dipahami lagi. Minggu depan kakak akan masuk dan ngebahas materi selanjutnya. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik.
Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Gampang, Bu, gampang. Oke, gampang. Kakak senang kalau misalkan kalian tuh aktif seperti ini semuanya. Kemarin kan cuma Naila yang ngomong, Naila yang Dika, Bu, nyuruh, Bu. bertanya. Tahu Jorgi ini, Bu. Dika, Bu, nyuruh kemarin, Bu. Tapi kita pembelajarannya santai, cuman tetap ada seriusnya. Sepakat ya? Dika, Bu, Dika, Bu. Saat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Iya. sepakat. Oke. Terima kasih anak-anak semua atau adik-adik semua. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kasih tahu temannya ya Naila yang lain yang belum masuk Zoom. Iya, Kak. Iya. Oke. Boleh keluar dari Zoom-nya nggak apa-apa. Karena sudah tahu semua ya ada tugas hari ini. Bu. Ya, Bu. Ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Siap, Kak. Bu, siap. Minggu depan siap-siap untuk membacakan materi selanjutnya.